Adicara ingkang angka sekawan inggih menika ta'lim. Kalajengaken ijazah tahlil. Ijazah roti. Nggih, kalajengaken ta'lim terus kalajengaken ijazah roti ugi ijazah tahlil nggih sekalian doa. Dumateng panjenenganipun Al Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf wekdal saha pangenan kawula sumanggaaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alaika ya man arsalallah rahmatan lil alamin wa ala alika wa ashabika ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi syukrihi tuzadul 'atiyat wa 'inda dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawat wa ja'ilun nuri wal dhulumat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh al-mab'uth rahmatan lil kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa syarrif wa tammim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi tayyibin at-tahirin an-nujum az-zahirat wa ashabihi al-akramin al-muhtadin al-masabih an-najirat wa tabi'in lahum bi ihsanin bil aqwali wal af'ali wan niyat. Amma ba'd, fa ya hadratil habaib al-fudala wa ya hadratil ulama wal masyayikh al-ajla, segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim Syekh Bakar bin Salim dan saudaranya Al-Habib Husni Fajar bin Salim bin Syekh Bakar bin Salim, dan juga segenap para ulama, para kiai masyayikh, wabil khusus akhina fillah Sahibul Bait, yaitu akhina fillah Kiai Haji Husnul Huzair beserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada lain-lain para ulama saya belum kenal sini, dan juga ini saudara-saudara kami yaitu jamaah Safari Maulid yang insyaallah akan berjuang 2 bulan ke depan nanti masih insyaallah. Mudah-mudahan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan tugas mereka insyaallah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat, tamu-tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita pada malam hari yang kedua ini kita
masih ditakdirkan Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka merayakan hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sejak awal sampai akhir nanti semuanya insyaallah akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal hasanat kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan semuanya insyaallah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah dijadikan Allah sebagai pecinta-pecinta baginda Rasulullah SAW, pecinta-pecinta ahli bait baginda Rasulullah SAW, pecinta-pecinta para sahabat baginda Rasulullah SAW, dan juga pecinta-pecinta para ulama pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana akhlak budi pekerti daripada baginda Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa baginda Rasulullah SAW itu memang sengaja diciptakan oleh Allah sebagaimana contoh suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah terdapat pada diri pribadi baginda Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan karena beliau memang sengaja dijadikan sebagai contoh suri tauladan oleh Allah bagi kita semua, maka tentu budi-budi pekerti Rasulullah semua, al-akhlakul karimah daripada baginda Rasulullah pasti nilainya tidak kurang dari 100 semua. Jadi akhlakul karimah daripada Rasulullah itu karena memang dijadikan sebagai contoh oleh Allah, maka semuanya tidak akan kurang dari 100. 99 tidak mungkin. Sebab dijadikan sebagai contoh tadi itu, baik di dalam tubuhnya fisik Rasulullah maupun dalam akhlak Rasulullah, semuanya serba sempurna, sehingga beliau disebut bahwa dia adalah al-insan al-kamil, al-insan al-kamil, manusia yang sempurna tadi. Rasulullah semuanya sempurna, so memang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada di atas akhlak budi pekerti yang azim. Siapa yang mengatakan azim ini? Allah Subhanahu wa taala yang azim. Jadi bila Allah mengatakan azim, maka benar-benar adalah azim tadi. Beda dengan kita. Andai kata kita ini mengucapkan kalimat yang sama kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka sangat jauh dengan apabila ucapan Allah yang azim tadi itu. Kita kecil. Sebagaimana sering saya berikan contoh, seekor semut melihat bola itu sudah azim, apalagi kasih yang lebih besar. Bagi kita pun manusia, kadang-kadang kita melihat bola dunia ini azim, apalagi alam semesta azim, luar biasa ini. Padahal semua ini isi Allah kecil semuanya, semua kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Maka bila Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka benar-benar suatu yang sangat azim, sangat agung sekali tadi. Oleh sebab itu kita disuruh mencontoh beliau tadi itu. Bahkan beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus Allah liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang baik. Memang
sebelum baginda Rasulullah dilahirkan, budi pekerti yang baik itu banyak sudah, tetapi belum sempurna. Tetapi sehingga ketika Rasulullah diciptakan Allah, ini tugas beliau adalah menyempurnakan budi pekerti yang baik tersebut. Semua bisa kita lihat apa saja yang dilakukan Rasulullah itu memang sebagai contoh saudara bagi kita. Mengapa dijadikan demikian? Supaya tadi itu kita jadikan dia adalah idola kita, panutan kita, orang yang harus kita ikuti. Jangan kita noleh kanan kiri ke siapa, cari baginda Rasulullah, ikuti baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Baginda Rasul memang diciptakan Allah agar kita jadikan panutan. Nah, dengan demikian maka kita harus menanamkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW tadi. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, di sana Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita ini mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun. Bisa kita baca nanti di sana. Saya akan jelaskan sedikit. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakan ya Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umat Anda, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, apabila putra putri kalian, apabila saudara saudari kalian, apabila suami atau istri kalian, apabila marga kalian, kelompok kalian, suku kalian, begitu pula apabila harta bendanya kalian tumpuk-tumpuk, apabila barang-barang perdagangan yang kalian khawatir agar tidak rugi, begitu pula agar gedung-gedung indah, apabila gedung-gedung indah yang kalian senangi, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, lebih kalian senangi, melebihi kecintaan kalian terhadap Allah dan Rasul tadi itu, dan jihad fisabilillah, fatarabbasu. Allah memberikan ancaman tadi, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah akan menurunkan perintahnya, sehingga Allah akan mendatangkan adab dan siksanya kepada mereka ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang fasik tersebut. Jadi ada poin penting dalam ayat tersebut, bisa kita baca nanti di rumah, surat At-Taubah ayat 24 ya. Itu kita diperintahkan Allah untuk mencintai Allah, mencintai baginda Rasul melebihi siapapun dan apapun tadi itu. Baik yang disebutkan 8 tadi atau tidak, kita diperintahkan mencintai Allah dan Rasul melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun tersebut. Dan yang kedua, yaitu bila kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya tadi itu, bila kita tidak mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi siapapun dan apapun tadi itu, Allah memberikan ancaman kepada kita. Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kita semua. Sebagaimana mungkin sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa bencana alam dan lain sebagainya, baik sejak mulai dari tsunami yang tidak usah jauh-jauh. Tsunami itu sampai sekarang berapa? Ini bencana alam sih, baik yang berupa banjir, berupa gempa bumi dan lain sebagainya, longsor. Itu mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita telah mencintai yang lain melebihi kecintaan kita kepada Allah, melebihi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi Allah memberikan ancaman tadi itu. Caranya bagaimana? Ya kita kembali lagi, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa hawal fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasad fil barri wal bahr, timbulnya kerusakan baik di dalam muka bumi, baik daratan maupun di lautan. Ini akibat ulah perbuatan tangan manusia tadi, baik yang secara fisik maupun yang non fisik tadi. Ini akibat ulah kita itu. Jadi kita lihat ini karena pembudulan di hutan sana dan lain-lain, sehingga timbul macam-macam longsor dan lain sebagainya itu. Ataupun tadi karena kerusakan jiwa kita, perbuatan dosa bermacam-macam. Nah ini Allah sengaja menurunkan adab dan sisanya itu liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah sengaja tadi itu untuk menimpakan dari rasanya agar kita yang merasakan sebagian dari apa yang kita lakukan ini. Tujuan apa? La'allahum yarji'un, agar mereka ini umat manusia, kita umat bagi Rasulullah, kembali lagi kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana perintah Allah tadi itu. Maka selama kita masih belum kembali kepada Allah, maka selama itu pula tidak bisa, balanya akan terus menerus. Tapi kita berharap, kita mohon kepada Allah dengan adanya kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah dengan majlis zikir, majlis salim ini, dengan harapan agar tadi disegah oleh Allah tadi itu. Sebab bila tidak ada majalis semacam ini, kita sangat khawatir segelanya akan wasabba alaikum al-adabu sabban, kata Allah. Bila tidak ada itu orang-orang yang masih ibadat, ahli zikir, ahli ini, dan andai kata tidak ada anak-anak yang menyusukan, tidak ada binatang-binatang, karena Allah akan menurunkan adab dan siksanya ini, mencurahkan. Nah kita takut kepada ini. Kemudian pada saat itu kita berdoa tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah dari itu. Jadi kita jadikan panutan, ini Rasulullah menjadikan panutan kita semua. Kita tidak perlu menoleh pada siapa sebulan. Rasulullah cukup. Semua budi pekerti yang luhur dari Rasulullah ini bisa kita ambil sedikit-sedikit. Tidak bisa mencontoh 100% ya, sedikit-sedikit. Di antaranya apa itu kelihatan kecil, kelihatan sepele, tapi benar-benar sangat berharga. Umpamanya ketika kita mau makan, dengan tangan kanan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mau minum juga dengan tangan kanan. Ketika kita akan masuk ke rumah, kaki kanan dulu, keluar dari rumah kaki kiri, masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu, dan doa kan itu. Ini kelihatan sepele kan itu, kelihatannya sepele, tapi maknanya sangat besar sekali. Mengapa? Setiap kali kita tadi tuh mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita ingat kepada Rasulullah SAW. Kita berusaha mengikut Rasulullah sedikit-sedikit tadi itu. Sebagaimana yang pernah saya berikan contoh, bila ada seseorang yang mendaftar melamar untuk pekerjaan suatu perusahaan besar, padahal dia tidak punya ijazah apapun, tidak punya pengalaman kerja dan sebagainya, melamar sama. Ya andai kata diterima pun nanti dapat jabatannya paling rendah tadi. Mungkin bukan bersih sapu-sapu atau mungkin yang buat minuman dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tetapi bila pekerjaan yang sepele tersebut, yang rendah tersebut dilakukan dengan baik, sehingga bosnya, majikannya puas, nanti saya diangkat derajatnya, dinaikkan nanti, dikerjakan lagi dengan baik, nanti mungkin suatu saat nanti orang itu bisa jadi manajer di sana nanti. Ya, sebab apa? Tadi itu bisa melakukan semua yang ditugaskan dengan sempurna, dimulai dari yang awal yang sepele-sepele tersebut. Tapi bila kerja yang sepele tadi dilakukan tidak benar, umpamanya disuruh bikin kopi campur dengan garam, umpamanya nah disuruh bersih-bersih dan bersih, dan dipecah, rusak dan sebagainya. Ya kalau nggak dipecah ya untung gitu. Kita pun demikian. Nah, kalau kita nggak di Rasulullah, kalau dipecat dengan Rasulullah, tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah pada hari kiamat nanti, siapa yang kita harapkan? Amal kita yang begitu sedikit, ya dosa kita begitu banyak,
Bagaimana kita mengharapkan kita bisa masuk surga hanya mengandalkan amal kita dan yang begitu jelek dan banyak dosa maksiat, amal ibadahnya sangat sedikit, belum tentu ikhlas. Yang kita harapkan adalah syafaat daripada baginda Rasulullah yang bisa menolong kita pada hari kiamat, dan adalah hanya baginda Rasulullah SAW. Nanti pada hari syafaat pada hari kiamat nanti, ketika di padang mahsyar, orang dalam keadaan ketakutan, kepanasan luar biasa yang amat dahsyat ya. Itu orang datang kepada Nabi Adam, ya Adam, Anda sebagai bapak manusia, tolong ini supaya dibereskan sama Allah, cepat-cepat ini menunggu pada masa Ramadan yang sangat dahsyat, mengkhawatirkan, menakutkan itu. Nabi Adam mengatakan nafsi, tak bisa. Saya memikirkan diri saya sendiri, saya belum tentu selamat katanya. Datang ke Nabi Nuh, begitu juga nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, sama semuanya mengatakan nafsi. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kita baca tadi analah. Sudah, itu urusanku kata Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersujud sana dan beliau sujud baca doa yang diilhamkan oleh Allah pada saat itu, sehingga kemudian memerintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tuqta washfa' syafa'ah. Wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tuqta, sal tuqta, minta apa? Ku kabulkan. Washfa' syafa'ah, minta syafaat. Siapa yang diberi syafaat akan diberi syafaat nanti. Nah ini kemudian tadi Allah itu ummati ya. Kemudian Allah mengatakan sudah sepertiga umatmu memasukkan surga. Sujud lagi baginda Rasulullah SAW. Lama sampai dapat perintah lagi, ya Muhammad, irfa' ra'sak sa'tuqta wa syfa' syafa'ah. Umatmu sepertiga lagi umatmu masuk surga lagi. Kemudian lagi sujud lagi baginda Rasulullah SAW sampai 3 kali. Itu individualnya, sehingga malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ini tidak kamu biarkan ada satu pun umat Anda yang masuk neraka tadi. Ini syafaatul ummah, syafaatul ummah yang kita harapkan. Bila kita mengharapkan amal kita yang sangat sedikit, amal kita yang kualitasnya mungkin kita nggak tahu, mungkin bisa dihitung oleh Allah, tidak. Sebab amal ibadah kita kadang-kadang kita anggap baik padahal nilainya nol tadi. Maka amal kita padahal maksiat kita bertumpuk-tumpuk setiap hari. Kita sudah istighfar, apakah istighfar kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang jamin dari itu. Dan kita harapkan yaitu syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka usahakan diri kita dulu, baru kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, istri kita, kepada keluarga, agar kita semua ini bisa tadi itu mencintai Rasulullah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya tadi itu. Jadi satu-satunya harapan kita adalah syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Bila orang mengharapkan tadi itu hanya amalnya, jadi amalnya saja, kita jangan. Percuma amal kita sangat sedikit dan jelek, dosa kita banyak. Bagaimana kita mengharapkan tadi? Jadi dengan adanya kita majalis semacam ini insya Allah dengan harapan agar Rasulullah mengenali kita, Rasulullah nanti bisa pada hari kiamat kenal kepada kita sebulan banyak sholawat ini, sehingga bisa memberi syafaat kepada kita. Sebab Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Pasti kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Jadi yang nggak mau masuk surganya, nggak masuk surga nanti. Semua pasti mau. Sehingga para sahabat bilang, wa man yaqba ya Rasulullah. Siapakah orang yang bodoh ini, orang yang goblok tolol, yang tidak mau masuk surganya? Kemudian Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat patuh padaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa maksiat, melanggar, tidak ikut aku kata Rasulullah, maka berarti orang itu tidak mau
masuk ke dalam surga. Jadi baiklah ini kita gunakan niat-niat yang baik dalam kita menghadiri acara-acara semacam ini, dengan harapan kita bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW, membuat beliau bangga, gembira kepada kita, dan agar beliau kenal kepada kita. Sebagaimana pernah ada seorang tokohnya, mimpi dia itu, asalnya luar biasa ya, mimpi hari kiamat tidak bangkit pada kiamat sana. Jadi Rasul memberikan syafaat kepada setulan. Ini orang tadi tahu ini Rasulullah. Rasul tidak kenal saya, tidak kenal. Saya pulang tak kenal Rasulullah. Ya. Kemudian itu yang kenal Rasulullah diberi syafaat sudah selamat tadi. Orang ini tidak dikenal Rasulullah SAW. Kemudian tadi itu, bagaimana ya? Kamu nggak pernah salawat kepada saya kan? Tidak pernah salawat, jadi Rasulullah tidak kenal. Kalau kita setiap kali bersalawat dijawab oleh Rasulullah SAW, dijawab tadi itu. Jadi ini tidak pernah. Kemudian dia bangun itu langsung banyak salawat itu. Terus salawat banyak sekali. Berapa malam kemudian mimpi lagi itu Rasulullah. Itu kalau dalam keadaan demikian, oh ya saya kenal kamu sekarang. Banyak salawat ini. Ini alhamdulillah kita satu majelis ini saja berapa ratus salawat yang kita lakukan tadi itu. Dan salawat ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan amal lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa semua amal ya, kullul amal ya. Ini minha kullul amal minha maqbulah wa minha mardudah. Semua amal kita, kullu semua ya. Kullul amal, semua amal ibadah yang kita lakukan, baik ini sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya, minta makbulah, di antaranya ada diterima Allah Subhanahu Wa Taala, tapi wa minha mardudah, tapi juga ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa salata alayya, kecuali bersalawat kepadaku, kata baginda Rasulullah. Fa innaha maqbulatun ghairu mardudatin. Sebab kalau salawat kepadaku Rasulullah, fa innaha maqbulah, pasti diterima Allah. Ghairu mardudah, tidak mungkin akan ditolak. Mengapa? Sebab kalau kita amal urusan kita dengan Allah, nggak baik ya nggak diterima. Tapi bila kita bersalawat, itu bukan karena kita, diterimanya karena ada Rasulullah. Kita beri salam kepada Allah, salawat, ini Allah tadi yang menjawab tadi itu. Jadi karena kemuliaan baginda Rasulullah, maka kita baca salawat kapanpun dimanapun, ini akan diterima oleh Allah. Jadi perbanyaklah kita baca salawat. Sebab kalau kita baca salawat banyak, insya Allah, sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab ini, semua hajatnya dikabulkan Allah, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita sering mendengar hadis sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salat alaik, saya ini banyak sekali bersalawat kepada Anda. Sahabat Ubay ini banyak bersalawat ya. Tapi dia mengatakan, tapi berapa banyakkah yang seharusnya menggunakan waktu luangku untuk bersalawat kepada Anda? Masyikta, kata Rasulullah, terserah kamu wahai sahabat Ubay. Bagaimana jika seperempat ya Rasulullah? Memang ada versi berbeda itu. Ada yang mulai dengan seperempat, sepertiga, setengah, tapi kadang-kadang beda ya. Tapi intinya sama. Bagaimana jika seperempat waktu luangku ya Rasulullah, ku gunakan untuk bersalawat kepada Anda? Itu baik kan? Tapi baik zitta bahwa khairun lak. Tapi bila kamu tambah, kamu lebihkan dari seperempat waktumu, itu lebih baik untuk dirimu sendiri. Bagaimana jika setengah ya Rasulullah? Jawaban Rasul sama, 2/3 tetap. Sehingga Rasul mengatakan itu baik, 2/3 baik, tapi wa zitta. Bila kamu lebihkan niatan makan lebih daripada itu, fahuwa khairun lak. Sehingga sahabat Ibrahim mengatakan, idan aj'alu salati kullaha laka ya Rasulullah. Jika demikian, maka seluruh waktu luangku akan kugunakan untuk berselawat kepada Anda. Di seluruh waktu luang ini berselawat aja. Selain tugas-tugas yang lainnya, ini waktu luangnya digunakan selawatnya. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Idan tukfa hammaka wa yukfar dhanbuka. Jadi idan tukfa hammaka, ay tukfa anta.
idan tukfa anta hammaka. Jika demikian seluruh keinginan hajatmu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, wa yughfar dzambuka, dan dosa-dosamu akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini insyaallah terima tadi itu. Jadi usahakan kita setiap hadir kita perbaiki niat kita hadir majalis, apalagi kita jauh-jauh selama 65 hari nanti ke depan, insyaallah kita doa setiap saat kita, ya Allah perbaikilah niat saya, Allah jadikan saya ini apa yang saya lakukan semua karena Engkau ya Allah, demi untuk menyenangkan baginda Rasulullah SAW, agar beliau kenal kepada kami, agar beliau mencintai kami. Itu yang lebih penting, bukan kita cinta Rasulullah, tapi yang lebih penting adalah apakah kita yang ada dalam hati Rasulullah SAW, apakah kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Ini yang lebih penting dari itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya hadir sini, keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai segenap masyarakat di daerah Temboro ini semuanya, mudah-mudahan semuanya insyaallah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak pada kiamat masih dikenal oleh baginda Rasulullah SAW, bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang kita cintai di dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu, dan jangan sekali-kali Kau jadikan diri kami ya Allah yang hadir di majelis yang mulia ini, keluarga kami, orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami benar-benar mohon kepada-Mu ya Allah agar tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kami Kau ampuni ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, Engkau maghfir ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa yang dilakukan oleh suami dan istri kami, serta putra putri dan orang yang kami cintai, Engkau ampuni semua ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat dan keinginan kami Kau kabulkan ya Allah. Semua hajat dan keinginan kami Kau kabulkan ya Allah, baik hajat dalam urusan dunia ini maupun hajat urusan akhirat. Bila ada di antara diri kami yang sedang sakit, maka kami mohon kepada Allah, kami mohon kepada Allah agar bersegera memberikan kesembuhan. Bila ada di antara diri kami yang sedang dan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka kami mohon kepada Allah agar bersegera memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik bagi kami. Bila ada di antara diri kami dan orang-orang yang kami cintai terlilit hutang, maka kami mohon kepada Allah agar segera membantu kami agar bisa segera melunasi hutang-hutang tersebut. Bila ada di antara diri kami, terutama yang muda-muda ini yang belum mendapatkan pasangan hidup, mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan hidup yang soleh, solehah, akan menjadi
kehidupan yang harmonis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, baik di jannati amin. Dan kami mohon kepada Allah agar Engkau membukakan pintu rezeki bagi diri kami yang hadir, bagi orang tua kami, bagi putra putri kami, suami dan istri kami, dengan rezeki yang lapang, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang tidak memsiksa kami dengan rezeki tersebut, baik dalam kehidupan kami di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara fi wakhdhul man khadala al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fi Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sa'ir buldan al-Arab wa buldan al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجال الصالحون وعلى ما نواه الحبيب علي صاحب المولد، اللهم ادخلوا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. هذا ما أقول لكم ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.